Salve. Kali ini Katolik harus tahu mengeksplorasi kebangkitan spiritual Katolik yang luar biasa dan sebagian besar tidak disadari di Tiongkok, sebuah negara yang dikenal dengan kontrol dan pengawasan ketat pemerintahnya. Terlepas dari tekanan politik, pembatasan agama, dan risiko sosial, iman Katolik diam-diam telah berkembang pesat di kalangan masyarakat Tiongkok biasa seperti guru, petani, pelajar, intelektual, dan etnis minoritas, yang menemukan di dalamnya sumber harapan, martabat, dan makna yang melampaui kesuksesan materi dan ekspektasi sosial. Video ini menelusuri akar kekristenan di Tiongkok hingga abad ke-13 dan menyoroti pendekatan misionaris Jesuit Matteo Ricci, yang penuh hormat dan peka budaya pada akhir tahun 1500-an, yang meletakkan dasar bagi dialog antara Timur dan Barat. Narasi tersebut kemudian mengkaji tantangan yang dihadapi Katolik, terutama sejak berdirinya rezim komunis pada tahun 1949, yang menyebabkan gereja yang dikendalikan negara dipisahkan dari otoritas Vatikan, dan munculnya komunitas bawah tanah yang setia kepada Roma, meskipun mengalami penganiayaan. Perjanjian Vatikan Tiongkok tahun 2018 tentang pengangkatan uskup disajikan sebagai langkah yang penuh harapan, namun diperdebatkan menuju rekonsiliasi. Saat ini, agama Katolik di Tiongkok tumbuh secara diam-diam namun stabil, didorong oleh keyakinan pribadi dan komunitas akar rumput, alih-alih pertunjukan publik yang megah. Iman ini khususnya menarik bagi kaum intelektual dan pelajar muda yang mencari kepuasan spiritual di tengah tekanan sosial yang berfokus pada kekayaan dan prestasi. Tradisi, liturgi, dan inisiatif pendidikan Katolik menyediakan tempat perlindungan yang tenang dan bermakna. Iman ini dipraktikkan dalam pertemuan rahasia, misa rumah, dan kelompok doa yang terpisah, menyatu dengan budaya dan identitas etnis setempat. Mari kita bahas lebih dalam. Percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Bayangkan sebuah kebangkitan spiritual yang diam-diam terungkap tanpa disadari oleh sebagian besar dunia, bukan di stadion yang penuh sesak atau ibadah yang disiarkan televisi, melainkan dengan lembut, halus, tersembunyi di dalam negeri yang terkenal dengan kontrol dan pengawasannya yang ketat. Sementara jutaan orang di seluruh dunia berfokus pada ekonomi Tiongkok yang mengesankan, teknologi canggih, dan kekuatan politik yang sedang naik daun, sesuatu yang luar biasa dan tak terduga sedang terjadi diam-diam di bawah permukaan. Semakin banyak warga Tiongkok biasa yang menemukan dan memeluk iman Katolik. Transformasi ini tidak keras atau kentara. Sebaliknya, ia menyebar diam-diam melalui percakapan pribadi, pertemuan rahasia, dan doa-doa sepenuh hati yang dibisikkan di balik pintu tertutup. Para guru yang tergerak oleh himne abadi mendapati diri mereka semakin dekat dengan Kristus. Para petani diam-diam mengajarkan doa-doa yang diwariskan turun-temurun kepada anak-anak mereka. Para siswa memilih iman, seringkali mempertaruhkan masa depan mereka dalam masyarakat yang curiga terhadap pengabdian agama. Dari Irlandia, sebuah penelitian di sebuah sekolah teologi tinggi memperkirakan bahwa komunitas Kristen di Tiongkok telah tumbuh dari 1 juta menjadi 100 juta hanya dalam 40 tahun. Ini adalah kisah tentang kehidupan biasa yang berubah dengan cara luar biasa, tentang menemukan harapan di tempat yang paling tidak terduga, dan tentang iman yang bertumbuh justru karena sedang diuji. Untuk benar-benar memahami pentingnya kebangkitan rohani yang tenang ini, kita perlu menyelami lebih dari sekadar berita utama dan statistik, menyelami kehidupan dan hati orang-orang yang telah memilih gereja Katolik, bahkan ketika itu menuntut pengorbanan. Ini adalah kisah tentang iman yang tak pernah pudar, tumbuh subur dengan tenang di tengah tantangan yang luar biasa. Di negara yang pernah dibentuk secara mendalam oleh tradisi kuno seperti Konfusianisme, dan kini diawasi ketat oleh pemerintah yang kuat, sesuatu yang tak terduga dan luar biasa sedang terungkap. Alih-alih meredup di bawah tekanan ini, iman Katolik justru diam-diam berkembang, dilindungi, dan dipupuk oleh individu-individu yang sangat menghargainya, bagaikan penjaga yang melindungi api yang rapuh dari angin kencang. Selama beberapa dekade, pihak berwenang telah berusaha membungkamnya. Namun, alih-alih melemah, gereja Katolik justru menguat, menyebar perlahan namun pasti di seluruh Tiongkok.
Para mahasiswa yang haus akan tujuan di luar kesuksesan materi menemukan penghiburan di kapel-kapel tersembunyi. Komunitas-komunitas kecil di desa-desa terpencil menjaga tradisi tetap hidup melalui doa-doa yang dibisikkan. Dan gereja-gereja bawah tanah tetap setia kepada Roma meskipun menghadapi risiko pribadi yang signifikan. Untuk benar-benar memahami mengapa iman Katolik terus menyebar secara diam-diam namun kuat di seluruh Tiongkok saat ini, pertama-tama kita harus menelusuri bagaimana kekristenan menemukan akarnya di sini. Dahulu kala, kedatangannya bukanlah hal yang baru. Kekristenan dimulai berabad-abad yang lalu, mencapai pesisir Tiongkok melalui para misionaris yang gigih sejak abad ke-13. Akar keyakinan ini berakar kuat secara signifikan pada akhir tahun 1500-an, terutama berkat seorang misionaris luar biasa bernama Matteo Ricci. Ricci, seorang pendeta Jesuit, mengadopsi metode yang sangat berbeda dibandingkan dengan misi-misi sebelumnya. Alih-alih memaksakan cara-cara asing, ia dengan penuh hormat membenamkan diri dalam tradisi Tiongkok yang kaya. Ia menguasai bahasa Mandarin dengan fasih, mendalami pemikiran Konfusianisme, dan mengembangkan persahabatan sejati dengan para cendekiawan, intelektual, dan bahkan anggota pemerintahan kekaisaran. Ambisi Ricci bukanlah untuk menghapus atau menggantikan kearifan kuno Tiongkok, melainkan untuk menjembatani dua dunia, menyelaraskan pesan Kristen dengan budaya lokal. Pendekatannya yang cermat dan penuh hormat membuatnya sangat disukai, memberinya kehadiran yang langka dan istimewa di Istana Kekaisaran Ming, meletakkan dasar dialog dan saling menghormati antara Timur dan Barat. Namun, awal yang penuh harapan ini segera menghadapi tantangan serius. Seiring kekuatan-kekuatan Eropa memperluas jangkauan kolonial mereka ke Asia, para pemimpin Tiongkok mulai memandang kekristenan bukan sebagai pesan spiritual yang damai, melainkan sebagai intrusi asing yang terikat dengan ambisi kolonial. Ketidakpercayaan ini semakin dalam secara dramatis setelah Perang Candu ketika perjanjian-perjanjian yang tidak setara yang diberlakukan terhadap Tiongkok memperkuat kecurigaan terhadap kekristenan sebagai instrumen dominasi asing. Kecurigaan ini mencapai puncaknya secara dramatis pada tahun 1949 ketika para pemimpin komunis berkuasa. Bertekad untuk memberantas segala potensi ancaman terhadap kendali negara, rezim baru tersebut bergerak tegas melawan lembaga-lembaga keagamaan. Bagi umat Katolik Tiongkok, hal ini menandai awal dari perpecahan yang menyakitkan dan dramatis, yang konsekuensinya masih terasa hingga saat ini. Alih-alih mengakui otoritas Vatikan, pemerintah komunis membentuk organisasinya sendiri yang dikenal sebagai Asosiasi Patriotik Katolik Tiongkok. Badan baru ini dirancang dengan cermat untuk mengendalikan ibadah Katolik, dengan memisahkannya sepenuhnya dari paus dan gereja di seluruh dunia. Namun bagi ribuan umat Katolik yang taat, para pastor, biarawati, dan umat beriman biasa, versi yang dikendalikan negara ini mustahil diterima. Mereka malah memilih untuk beribadah secara rahasia, tersembunyi dari pandangan publik. Banyak yang menghadapi risiko luar biasa akibat pemberontakan diam-diam ini, seperti dipenjara, diawasi terus-menerus, direlokasi paksa, atau bahkan lebih buruk lagi. Bahkan hingga kini, perpecahan antara gereja yang diakui secara resmi dan komunitas bawah tanah ini tetap menjadi salah satu luka terdalam dalam gereja Katolik Tiongkok. Pada tahun 2018, sebuah kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Vatikan dan Tiongkok yang bertujuan untuk mengangkat uskup bersama membawa harapan baru bagi rekonsiliasi. Beberapa orang memandang kompromi ini sebagai langkah penting menuju persatuan dan saling pengertian. Yang lain khawatir hal ini dapat merusak independensi dan keaslian spiritual gereja. Diskusi tentang kebijaksanaan langkah ini terus berlanjut, tetapi satu kebenaran yang tak terbantahkan muncul dengan jelas. Gereja Katolik di Tiongkok tetap hidup, tangguh, dan berkembang pesat dengan cara yang bahkan mengejutkan penganutnya sendiri. Di berbagai kota dan desa, semakin banyak warga Tiongkok yang tertarik pada ajaran Katolik tentang martabat manusia, kedamaian sejati, dan kebenaran hidup yang bermakna. Mereka merasa ideologi dominan masyarakat mereka tidak mampu memenuhinya. Banyak umat baru mengaku menemukan kejujuran, kemurnian, dan ketenangan spiritual dalam gereja Katolik yang sangat kontras dengan tekanan tanpa henti di sekitar mereka. Dalam budaya yang terpaku pada kekayaan, kesuksesan, dan penampilan luar, iman Katolik menawarkan sesuatu yang menyegarkan dan sangat menarik. Mungkin yang paling menarik adalah lonjakan jumlah orang dewasa muda Tiongkok, kaum intelektual, dan mahasiswa yang menjadi penasaran dan bahkan bersemangat tentang ajaran Katolik. Dalam dunia yang sangat kompetitif di mana harga diri seringkali hanya bergantung pada prestasi, banyak anak muda semakin mempertanyakan hidup mereka. Siapakah saya selain karir saya? Apa tujuan saya selain kesuksesan finansial? Mengapa terlepas dari semua yang saya miliki,
Saya merasa tidak terpenuhi secara spiritual. Gereja Katolik menjangkau langsung ketidakpastian yang mendalam tersebut, menawarkan bukan hanya keyakinan atau doktrin, tetapi juga kejelasan, makna, dan harapan yang sejati. Gereja Katolik menawarkan sesuatu yang unik, sebuah lensa bermakna yang melaluinya individu dapat memandang kehidupan, pengampunan, dan martabat yang melekat pada setiap orang. Tradisi spiritualnya yang kaya, dari kedalaman teologinya hingga keindahan ritualnya yang hikmat, memberikan landasan di tengah dunia yang seringkali terasa membingungkan dan terputus. Irama liturgi Katolik yang hikmat, momen-momen hening yang reflektif, gestur-gestur lembut, dan nyanyian abadi memberikan kedamaian bagi hati yang lelah oleh laju kehidupan modern yang tak henti-hentinya. Bagi mereka yang lelah mengejar hasrat dan tren konsumen yang tak berujung, Gereja Katolik mewakili lebih dari sekadar seperangkat keyakinan. Ia menjadi tempat perlindungan, ruang yang tenang bagi jiwa-jiwa yang lelah. Bahkan dengan pembatasan ketat yang diberlakukan pada ekspresi keagamaan, sekolah-sekolah Katolik dan inisiatif-inisiatif pendidikan, meskipun relatif jarang, menonjol karena disiplin, ajaran moral, dan ketelitian akademisnya, yang menarik siswa tanpa memandang latar belakang. Banyak orang yang mendatangi institusi Katolik karena rasa ingin tahu atau untuk kepentingan pendidikan, akhirnya mengalami transformasi pribadi yang mendalam. Para intelektual, profesor, penulis, ilmuwan, dan seniman, menemukan dalam gereja Katolik warisan intelektual yang kaya, yang membentang dari para teolog awal seperti Agustinus, melalui para pemikir seperti Thomas Aquinas, hingga tokoh-tokoh kontemporer seperti Yohanes Paulus Romano. Tradisi intelektual ini secara unik memadukan iman dan akal budi. Didorong bukan oleh ekspektasi atau imbalan sosial, melainkan oleh kerinduan yang tulus akan sesuatu yang autentik dan benar. Injil menjangkau hati di Tiongkok, bukan melalui katedral yang megah atau acara publik yang megah, melainkan melalui keyakinan pribadi di tempat-tempat yang tenang. Memeluk iman Katolik di sini seringkali membawa konsekuensi pribadi yang signifikan. Hubungan yang tegang, isolasi sosial, pengawasan pemerintah, dan bahkan bahaya yang nyata. Namun, alih-alih menjauhkan umat beriman, tantangan-tantangan ini justru memperdalam devosi mereka. Setiap tahun, Vigili Paskah yang tersembunyi diadakan, seringkali di lokasi-lokasi rahasia yang hanya diterangi cahaya lilin. Para baptisan baru, banyak diantaranya dewasa, melangkah maju dalam upacara-upacara tersembunyi ini. Baptisan-baptisan ini bukan sekadar tindakan simbolis. Deklarasi komitmen spiritual mereka yang berani di tengah ketakutan dan ketidakpastian. Hebatnya, banyak dari umat beriman baru ini dengan cepat menjadi kontributor aktif dalam komunitas mereka. Menghadiri misa saja tidak pernah cukup. Sebaliknya, mereka membentuk kelompok-kelompok doa kecil, memulai pendalaman Alkitab yang tenang, dan menawarkan bimbingan kepada orang lain yang baru mengenal iman. Tanpa persetujuan resmi atau pengakuan publik, mereka menjadi penginjil sejati, tidak dengan lantang mewartakan pesan mereka, tetapi dengan lembut menunjukkannya melalui belas kasih, empati, dan kehadiran. Kesaksian mereka langsung dan penuh kuasa. Kehidupan mereka tampak diubahkan melalui tindakan belas kasih dan rahmat yang tenang. Baik di kota-kota yang ramai maupun di desa-desa pedesaan yang damai, agama Katolik telah terjalin erat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi banyak orang, akar iman mereka telah mendarah daging hingga generasi-generasi berikutnya, ditopang oleh kenangan akan pertemuan misionaris lebih dari seabad yang lalu. Meskipun gereja formal mungkin jarang, semangat Katolik tetap tumbuh subur, diungkapkan dalam doa-doa berbisik yang dipanjatkan di antara para wanita lanjut usia di meja makan atau doa rosario yang lembut di rumah-rumah sederhana. Seringkali kehilangan kontak rutin dengan para imam atau materi keagamaan formal, komunitas-komunitas ini bersandar pada ingatan kolektif, tradisi lisan, dan hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Misa terjadi dengan tenang di balik pintu tertutup, berputar di antara rumah-rumah yang berbeda untuk tetap tidak diperhatikan. Pertemuan doa selaras secara alami dengan kalender pertanian yang berlangsung sebelum musim tanam atau setelah panen yang menghubungkan iman secara erat dengan tanah itu sendiri. Ini bukan sekadar bertahan hidup. Ini adalah tampilan tekad spiritual yang kuat. Komunitas-komunitas ini tidak hanya bertahan. Mereka menumbuhkan suatu bentuk gereja Katolik. Disesuaikan secara unik dengan keadaan mereka, tangguh dan berakar kuat dalam budaya lokal. Iman mereka otentik, didefinisikan oleh pengorbanan yang tenang daripada pertunjukan publik. Yang sama luar biasanya adalah pertumbuhan gereja Katolik yang tenang di antara etnis minoritas Tiongkok, termasuk komunitas seperti Mayoe, dan orang-orang Mongol. Sering terpinggirkan dalam narasi resmi,
Kelompok-kelompok ini telah menemukan sesuatu yang sangat berarti dalam iman Katolik. Sebuah pesan yang meneguhkan martabat, belas kasihan, dan nilai-nilai hubungan manusia universal yang cukup kuat untuk melampaui kesenjangan budaya dan sejarah. Secara diam-diam dan mantap, melalui upaya gigih umat beriman yang taat dan penerjemahan yang cermat ke dalam dialek lokal, iman Katolik telah dengan lembut menjadi bagian dari jalinan komunitas etnis Tiongkok yang beragam. Alih-alih menggantikan identitas lokal, evangelisasi yang lembut ini justru memperkaya dan memperdalamnya, memadukan iman secara harmonis dengan tradisi, lagu, dan kisah daerah yang diwariskan turun-temurun. Di kota-kota terpencil dan desa-desa yang jauh dari pusat kota Tiongkok, iman seringkali berpindah secara diam-diam dari orang ke orang, dari rumah ke rumah, bukan karena mudah atau nyaman, melainkan justru karena iman tersebut beresonansi secara mendalam dengan pengalaman hidup dan kebenaran rohani mereka. Bahkan di lingkungan yang ditandai dengan pengawasan ketat, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pengawasan ketat terhadap pertemuan, umat Katolik Tiongkok telah menemukan cara-cara baru untuk melestarikan dan membagikan keyakinan mereka di tengah kota-kota yang sibuk. Kelompok-kelompok doa informal kecil berkumpul secara diam-diam di rumah, kafe, atau melalui grup online pribadi, menawarkan dukungan timbal balik, pendalaman Alkitab, dan doa yang hening. Pertemuan-pertemuan sederhana ini membentuk ikatan yang krusial, memelihara rasa persatuan rohani dengan umat Katolik di seluruh dunia. Di pedesaan, iman berkembang secara berbeda, dilindungi oleh ikatan yang erat di antara tetangga dan keluarga besar. Seluruh komunitas diam-diam berkumpul untuk misa pribadi larut malam atau memindahkan ibadah dari rumah ke rumah, tetap berada di bawah radar otoritas yang waspada. Smartphone diam-diam menyiarkan misa dari negara lain, mengubah ruang tamu menjadi ruang suci, tempat perlindungan yang dibangun bukan dari batu bata dan kaca patri, melainkan dari doa-doa yang berbisik, lilin-lilin sederhana, dan pengabdian yang teguh. Namun, iman di sini tidak terbatas pada ibadah saja. Tindakan kemurahan hati, kebaikan, dan kepedulian komunitas yang diam-diam mengalir secara alami dari keyakinan mereka ke dalam kehidupan sehari-hari. Para pebisnis menenun prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang secara diam-diam ke dalam urusan profesional mereka, memastikan karyawan diperlakukan secara adil, pemasok dihormati, dan komunitas didukung, semuanya tanpa gembar-gembor atau pengakuan publik. Program-program penjangkauan amal diam-diam berkembang, membantu mereka yang rentan dan mendukung keluarga-keluarga yang menghadapi kesulitan. Semua ini merupakan ekspresi halus dari pemuridan sejati, alih-alih pembangkangan terang-terangan. Di desa-desa kecil di bawah langit luas bertabur bintang, komunitas Katolik berkumpul secara rahasia untuk merayakan iman. Terkadang di dapur rumah yang sederhana, terkadang di udara terbuka di bawah pepohonan yang hanya diterangi cahaya lilin. Di sini, benda-benda biasa diubah melalui iman. Sebuah meja kayu sederhana berfungsi sebagai altar. Lilin sehari-hari menjadi nyala api suci. Bisikan himne naik dengan lembut, memadukan rasa hormat dan keberanian. Pertemuan-pertemuan ini bukan sekadar ibadah, melainkan tindakan kekuatan yang hening, keberanian yang hening, yang dengan tenang menegaskan kebebasan spiritual mereka terlepas dari risiko yang menyertainya. Di seluruh bentang alam Tiongkok yang beragam, sebuah revolusi hening terbentang di dalam hati. Gerakan awam beroperasi secara diam-diam, menyebarkan tindakan belas kasih, dengan lembut menginjili melalui kebaikan alih-alih konfrontasi. Mereka membimbing kaum muda, membantu para penatua, dan menawarkan bimbingan penuh kasih kepada mereka yang membutuhkan, mewujudkan ajaran Injil melalui kehidupan sehari-hari alih-alih melalui pernyataan lisan. Salah satu contoh mencolok dari ketekunan yang hening ini adalah kuil maran yang didedikasikan untuk Bunda Maria dari Shashen. Berdiri dengan tenang di lereng bukit dekat Shanghai. Meskipun diawasi ketat oleh pihak berwenang, para peziarah terus mendaki gunung suci ini dari tahun ke tahun, seringkali dalam diam dan dengan tekad yang rendah hati. Doa-doa mereka naik melampaui kendali politik, permohonan untuk kesembuhan, harapan, dan kerinduan hening akan kebebasan beragama. Seiring waktu, Shashen telah berkembang menjadi lebih dari sekadar situs ziarah. Situs ini melambangkan ketangguhan dan kekuatan tersembunyi Gereja Katolik Tiongkok, tempat di mana devosi yang tenang tetap bertahan meskipun menghadapi tekanan yang luar biasa. Pada saat yang sama, di luar perbatasan Tiongkok, sebuah babak baru perlahan terbentang. Meskipun media global seringkali terpaku pada politik dan ambisi ekonomi Tiongkok, mereka sebagian besar mengabaikan pergeseran spiritual yang signifikan. Umat Katolik Tiongkok ini muncul di panggung internasional, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai anggota aktif dan berkontribusi dari komunitas Katolik sedunia.
Meskipun angka pastinya masih sulit dipahami karena banyak umat beragama menjalankan iman mereka secara diam-diam, jelas bahwa gereja Katolik di Tiongkok tidak hanya bertumbuh dalam ukuran. Namun, keyakinan, pemahaman, dan keterhubungan globalnya semakin mendalam. Di seluruh Tiongkok, sesuatu yang sangat bermakna sedang berlangsung diam-diam, sebuah peningkatan panggilan imamat dan hidup religius yang halus namun kuat. Para pemuda dan pemudi, yang terinspirasi oleh kesetiaan yang tenang yang mereka saksikan dari orang tua, mentor, dan pahlawan lokal, menanggapi panggilan rohani mereka dengan berani. Persiapan mereka jarang terjadi di seminari umum. Sebaliknya, pembinaan berlangsung secara diam-diam di perpustakaan rumah yang sederhana, dalam pertemuan tenang bersama teman-teman terpercaya, dan melalui koneksi yang dijaga dengan cermat dengan para mentor Katolik di luar negeri. Iman yang muncul dari kondisi tersembunyi ini sama sekali tidak dangkal. Iman itu kuat, autentik, dan teruji melalui perjuangan, ditandai dengan disiplin dan ketulusan yang mendalam. Semakin banyak kaum muda Katolik yang berdedikasi ini melangkah melampaui batas Tiongkok untuk melanjutkan studi teologi di luar negeri, seperti di Roma, Filipina, Amerika Serikat, dan Amerika Latin. Mereka menghadiri acara-acara global seperti Hari Orang Muda Sedunia, bergabung dengan komunitas-komunitas religius internasional, dan berpartisipasi dalam kegiatan misionaris di berbagai benua. Mereka datang tanpa gembar-gembor atau ambisi untuk mendapatkan pengakuan pribadi, tetapi dengan kerendahan hati, tekad yang lembut, dan tujuan yang jelas. Kehadiran mereka di panggung global sedang membentuk kembali persepsi tentang gereja Katolik di Tiongkok. Bukan sebagai orang-orang yang baru bertobat pasif yang menunggu instruksi, melainkan sebagai misionaris aktif yang membawa kesaksian mereka sendiri yang penuh kuasa. Dan dengan ketangguhan yang luar biasa, revolusi diam-diam ini terus berlanjut. Ini adalah kebangkitan gereja yang sederhana, namun tak terhentikan yang menemukan dan menjadi jati dirinya yang sejati. Terima kasih telah menonton dan silakan berlangganan Katolik Harus Tahu untuk mendapatkan lebih banyak video yang menginspirasi iman di lini masa Anda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.